Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya, kembali berjumpa di program Bible Everyday. Hari ini kita akan terus melanjutkan pelajaran rohani kita, dan kita sudah tiba di Yesaya pasal yang ke-31. Kalau kita belajar di hari kemarin, firman Tuhan menyatakan bahwa sesungguhnya bangsa Israel harusnya mengandalkan Tuhan, bukan malah lari ke Mesir untuk minta pertolongan. Sekalipun memang pada waktu itu Mesir adalah bangsa yang kuat, tetapi sekuat-kuatnya Mesir, toh mereka hanyalah manusia biasa yang rapuh. Harusnya pertolongan mereka datangnya daripada Tuhan saja, dan mereka harusnya berharap dan mengandalkan Tuhan. Dan kembali di pasal yang ke-31, seolah-olah tidak ada habis-habisnya Tuhan mengingatkan mereka untuk hanya mengandalkan Tuhan saja, bukan lari mencari pertolongan manusia. Kembali di dalam pasal yang ke-31 di kitab Yesaya ini, khususnya di ayat yang kelima, kita bisa memahami kenapa Tuhan begitu murka, kenapa Tuhan begitu sedih, kenapa Tuhan begitu kecewa ketika melihat bangsa Israel tidak datang kepadanya, tapi malah lari ke Mesir untuk meminta pertolongan daripada mereka. Di dalam ayat yang kelima ini kita bisa memahami kenapa Tuhan marah, sedih, dan kecewa ketika umat Israel lari ke Mesir untuk minta pertolongan mereka dan bukannya lari kepada Tuhan. Saya bacakan di dalam ayat yang kelima. Seperti burung yang berkepak-kepak melindungi sarangnya, demikianlah Tuhan semesta alam akan melindungi Yerusalem. Ya, melindungi dan menyelamatkannya, memelihara dan menjauhkannya dari celaka. Tuhan sendiri menggambarkan bahwa Dia seperti burung yang berkepak-kepak melindungi sarangnya. Burung saja tahu bagaimana menjaga, melindungi sarangnya, apalagi Tuhan. Makanya Tuhan ini sangat murka ketika bangsa Israel tidak mengandalkan Dia. Coba pikirkan seperti ini, saya berikan analogi yang sederhana. Anda memiliki anak, dan anak Anda mungkin dihadapkan dengan beberapa kesulitan dalam perjalanan hidup mereka. Sementara anak Anda tahu bahwa Anda punya banyak jawaban, punya solusi untuk masalah mereka. Kalau mereka misalnya sedang punya masalah dalam keuangan, mereka tahu bahwa Anda sangat kaya dan sanggup untuk menyelesaikan masalah finansial mereka. Tapi bagaimana perasaan Anda ketika Anda tahu anak Anda ketika menghadapi masalah tidak datang, tidak lari kepada Anda, tapi justru lari kepada tetangga untuk minta pertolongan? Saya yakin kita akan marah, kita akan kecewa, kita tidak habis pikir. Bukankah mereka harusnya datang kepada kita? Tapi kenapa justru lari kepada tetangga? Bukankah itu sama saja dalam tanda kutip mempermalukan kita sebagai orang tua? Seolah-olah kita ini orang tua yang tidak mampu, seolah-olah kita ini orang tua yang tidak sanggup. Mirip sekali dengan apa yang terjadi kepada bangsa Israel pada waktu itu. Sehingga kita bisa memahami perasaannya Tuhan. Kenapa Dia begitu kecewa dengan bangsa Israel? Karena mereka justru lari kepada Mesir. Kalau kita membaca di dalam ayat yang pertama dikatakan, celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kudanya, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak, dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada yang Maha Kudus Allah Israel, dan tidak mencari Tuhan. Tuhan marah, bahkan mengatakan celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan. Hal yang sama perlu kita renungkan ketika dalam perjalanan hidup kita menghadapi tantangan, kita menghadapi kesulitan, entah masalah kesehatan, entah masalah pekerjaan, entah masalah rumah tangga, keluarga, dan banyak masalah yang mungkin sedang kita hadapi. Kemana kita lari? Apakah kita lari kepada manusia? Apakah kita lari kepada dunia? Apakah kita lari kepada orang-orang kuat, orang-orang pintar, orang-orang yang kita rasa bisa diandalkan untuk memberi pertolongan kepada kita? Ataukah kita lari kepada Tuhan saja? Karena kita tahu Dia Bapa yang baik,
Burung saja tahu bagaimana menjaga dan melindungi anak-anaknya, melindungi sarangnya, apalagi Bapa kita di surga. Dia sangat mengasihi Anda, dan Dia ingin Anda dan saya selalu datang kepadanya dalam kesulitan apapun, bahkan kesulitan yang ditimbulkan oleh kebodohan kita, kesulitan yang ditimbulkan oleh kesalahan yang kita buat sendiri. Jangan ragu untuk menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Jangan lari ke Mesir, jangan lari ke dunia, hanya lari kepada Tuhan saja. Maka kita akan mendapatkan pertolongan yang sejati. Tuhan berkati.